Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang materi keseimbangan kimia pada topik faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Pada pembahasan kali ini akan berkaitan dengan azas Le Chatelier, yang mana bila pada sistem keseimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu sendiri ada 4. Yang pertama, perubahan suhu, yang kedua perubahan volume, ketiga perubahan tekanan, dan yang terakhir perubahan konsentrasi. Nah, kita akan masuk pada contoh soal ya. Pertama adalah perubahan konsentrasi. Ke arah manakah keseimbangan bergeser bila pada reaksi keseimbangan SO2 tambah O2 menjadi 2SO3 diadakan aksi yang pertama, SO2 ditambah, SO3 ditambah, O2 dikurangi, dan SO3 dikurangi. Nah, kita harus ingat dulu pada perubahan konsentrasi, apabila dalam sistem keseimbangan homogen konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke arah berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika zat diencerkan dengan menambah air pada sistem, maka keseimbangan bergeser pada jumlah molekul terbanyak. Di sini maknanya apabila ia diberi maka dia akan memberi, dan apabila ia dikurangi maka ia juga akan mengurangi. Nah, di sini SO2-nya ditambah. Ini SO2 ya ditambah. Nah, apabila SO2 ditambah maka konsentrasi SO2 juga bertambah sehingga keseimbangan bergeser ke arah kanan. Apabila SO3 ditambah maka konsentrasi SO3 juga bertambah sehingga keseimbangan bergeser ke arah kiri. Nah, bagaimana jika O2 dikurangi? Jika O2 dikurangi, maka konsentrasi O2 juga berkurang sehingga keseimbangan bergeser ke arah kiri. Apabila SO3 dikurangi, maka konsentrasi SO3 juga berkurang sehingga keseimbangan bergeser ke arah kanan. Nah, selanjutnya kita akan lihat perubahan suhu. Pada reaksi keseimbangan 2NO tambah O2 menjadi 2NO2 dengan delta H negatif 216 kJ, ke arah manakah keseimbangan bergeser jika A. Suhu dinaikkan dan B. Suhu diturunkan? Kita harus tahu dulu bahwa perubahan suhu, jika suhu dinaikkan maka keseimbangan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. Nah, jika suhu diturunkan maka keseimbangan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Nah, di sini suhunya dinaikkan ya, dan kita lihat ya delta H-nya di sini negatif 16. Oleh karena itu, penyelesaian dari soal ini adalah yang pertama, suhu dinaikkan. Seperti yang dikatakan tadi ya, apabila suhu dinaikkan, maka keseimbangan yang tadi bergeser ke arah kiri, karena reaksinya endoterm. Delta H negatif, berarti ke kanannya eksoterm dan ke kirinya endoterm. Kita perhatikan lagi ya. Nah, ini ya. Nah, yang kedua, suhu diturunkan. Apabila suhu diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke arah kanan. Nih, suhu diturunkan bergeser ke arah kanan, dan apabila suhu dinaikkan dia akan bergeser ke arah kiri karena reaksinya endoterm. Nah, delta H-nya kan tadi negatif, berarti ke kanan eksoterm dan ke kiri endoterm. Nah, selanjutnya kita masuk pada benar ya. Jika suhu dinaikkan maka keseimbangan bergeser ke kiri karena reaksi endoterm, dan jika suhu diturunkan maka keseimbangan bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perubahan tekanan dan volume. Nah, perubahan tekanan volume. Ini soalnya. Pada reaksi keseimbangan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, ke arah manakah keseimbangan bergeser jika 1. Tekanan diperbesar dan 2. Tekanan diperkecil. Nah, kita harus tahu dulu ya, tekanan dan volume ini adalah berbanding terbalik. Di sini, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Oke, diulangi lagi. Jika tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Kita cari ya, mana koefisiennya di sini yang kecil. Di sini ada 4, di sini 2. Nah, jika tekanan diperkecil atau volumenya diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Oke, berarti kalau misalnya tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah mana? Dia akan bergeser ke arah yang memiliki koefisien kecil, yaitu si 2. Ini ya, ke arah 2RH2.
2NH3. Nah, bagaimana jika tekanan diperkecil? Jika tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisiennya yang besar, yaitu 4. Nah, bagaimana dengan volume? Tadi telah dijelaskan bahwa volume dan tekanan berbanding terbalik. Nah, cukup sekian dulu ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.